Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel DPP Perpemindo. Wah, makin hari nampaknya berita SPSK ini cukup hangat di kalangan P3MI ataupun NGO yang cukup memperhatikan berkenan tentang SPSK ini, terutama untuk penempatan ke Timur Tengah. Memang kita mengetahui bahwa Timur Tengah memang sudah ditutup di tahun 2015. Nah, ini akan dibuka, tetapi terjadi pro dan kontra sangat luar biasa di dalam percaturan untuk penempatan PMI ke Timur Tengah. Nah, di sini saya ingin hari ini nampaknya Wakil Menteri Tenaga Kerja yaitu Apriyansah Nur yang juga seorang Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang yang cukup kiprah cukup lama di bidang politik, dan beliau sekarang adalah berkedudukan di Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang baru saja beberapa bulan dilantik, dan pada hari ini beliau menyampaikan berkenan tentang SPSK. Baik, saya akan baca apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja yaitu Bapak Apriyansah Nur. Satgas, saya bacakan, Satgas PMI P2MI Projo. Apresiasi SPSK Wamenaker pemerintah hadir untuk perlindungan PMI dan iklim berbisnis berkeadilan. P2MI Projo, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Apriyansah Nur mengatakan, dibukanya kembali penempatan pekerja migran Indonesia PMI ke Arab Saudi, sistem penempatan satu kanal, buka kurung, tutup kurung SPSK, sudah sangat bagus dan baik sekali. Kebijakan ini untuk memperkuat perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan ke luar negeri. Saya sangat setuju, dan Perpemindo tetap setuju kalau memang SPSK ini bisa sangat melindungi pekerja migran ke Timur Tengah. Kenapa kita tidak harus mendukungnya? Nah, kalau memang SPSK ini selain memberi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang ingin ke Timur Tengah, nah tentu juga ini untuk keselamatan dan untuk bagaimana mereka bekerja di Timur Tengah bisa terpantau keselamatan, keamanan. Nah, kalau memang itu tujuannya SPSK dibuat oleh pemerintah, why not? Kenapa kita tidak harus mendukung? Nah, kan di situ pokok persoalannya. Tetapi saat ini memang kita tahu, kita melihat di media, di grup-grup, memang terjadi ada pro dan kontra. Pro dan kontra itu adalah hal-hal yang wajar saja, tetapi pasti ada jalan terbaik untuk penempatan ke Timur Tengah. Tentu ini harus diselesaikan dengan bijak oleh pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja, bagaimana mencari solusi yang terbaik, tidak merugikan PMI dan tidak merugikan juga P3MI. Nah, ini harus menjadi pertimbangan yang matang dan masak. Jangan sampai ada yang dirugikan dengan hadirnya SPSK. Saya sepakat, Perpemindo sepakat kalau memang dasarnya adalah memberi perlindungan terhadap PMI yang ingin bekerja ke Timur Tengah. Oke, saya lanjut yang disampaikan oleh Wamenaker. SPSK ini sudah sangat bagus dan ini menunjukkan pemerintah hadir untuk memperkuat perlindungan kepada para PMI kita, kata Apriyansah Nur melalui sambungan telepon Senin pada tanggal 14/11/2022. Kita tahu bahwa Apriyansah Nur juga ini piawai di dalam berpolitik dan beliau juga sangat luar biasa untuk melakukan hal-hal yang terbaik sesuai dengan porsinya selaku Wamenaker. Saya lanjut. Namun demikian, pria yang
kerap disapa Ferry ini mengingatkan kebijakan SPSK yang sudah bagus ini harus dibuka dan dijalankan dengan baik supaya iklim usaha berimbang dan ada kesediaannya berbisnis sehingga kebijakan ini jangan sampai dimonopoli atau dikuasai hanya satu asosiasi saja. Nah, di sini perlu harus kita kupas, kita dalami. Nah, mungkin bahwa kita memahami SPSK ini yang kita tahu sesuai Kepdirjen itu memang dilakukan oleh asosiasi Ajapti dengan keputusan Kepdirjen. Nah, di dalam hal ini tentu menjadi pertimbangan karena di sini Wamenaker menyinggung supaya ini ya kan tidak hanya dikuasai hanya satu asosiasi saja. Nah, mungkin ini menjadi bahan solusi dan bahan pertimbangan untuk Kementerian Tenaga Kerja. Saya akan lanjut. Sebaiknya dibuka supaya sistem ini bisa berjalankan ada ratusan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia P3MI supaya iklim usaha berimbang dan ada keadilan berbisnis. Nah, mungkin di sini apa yang saya tangkap yang disampaikan oleh Wamenaker bahwa sebaiknya dibuka supaya sistem bisa berjalan. Kan ada ratusan perusahaan P3MI supaya klaim usaha berimbang dan ada keadilan berbisnis, setara berusaha dan setara untuk berbisnis kepada seluruh P3MI. Mungkin yang saya tangkap yang disampaikan oleh Pak Wamen demikian. Lanjut, Ferry berharap sistem penempatan satu kanal SPSK dapat berjalan dengan baik dan unsur keadilan berbisnis dan berusaha dibuat dengan sedemikian bagus supaya kasus-kasus PMI ilegal yang sering terjadi selama ini dapat berkurang. Tidak dapat lagi, harus berhenti dan harus stop. Karena kalau kita masih mengatakan dapat, nah di mana kehadiran pemerintah? Karena kita tahu penempatan ilegal ini bukan dari sekarang. Semenjak di moratorium sampai 2015, ini terus berjalan. Apa yang kita dapatkan informasikan demikian. Dari kementerian melakukan penggerebekan, dari BP2MI melakukan penggerebekan. Apa yang kita tahu bahwa ini banyak yang dari untuk ke negara Timur Tengah. Nah, jadi tidak harus lagi kata-kata dapat berkurang, harus dihentikan, harus di stop, dan harus mulai hari ini tidak ada lagi namanya PMI ilegal, baik ke Singapura, baik ke Malaysia, baik ke Timur Tengah. Ini harus segera dihentikan oleh pemerintah. Disitulah kehadiran pemerintah. Karena pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja sudah punya Satgas. BP2MI sudah punya Satgas. Apalagi gerakkan itu Satgas. Sama-sama Satgas itu. Gerakan, perang bersama-sama. Berkoordinasi bersama-sama. Apalagi yang ditunggu. Anggaran ada. Semua ada. Fasilitas ada. Punya Satgas. Nah, inilah harus di situ kan tentu ada Satgas itu ada dari unsur kepolisian, keimigrasian, Kemenlu, Kementerian, BP2MI. Nah, ini kan harus bergerak bersama-sama jika ada keseriusan untuk membasmi atau mencegah pekerja ilegal yang diberangkatkan secara tidak manusia oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin juga ada oknum P3MI, orang perorangan yang tidak bertanggung jawab, yang berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan. Itu yang ada putaran otaknya. Bagaimana memperkaya harta, bagaimana harus mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tetapi di mana hati nuranimu? Di mana pri kemanusiaanmu? Hai oknum-oknum yang memberangkatkan warga negara Indonesia secara ilegal. Adapun oknum yang membantu bisa saja dari pihak keimigrasian, bisa saja oknum dari pihak kepolisian, bisa saja oknum dari pihak kementerian, bisa saja oknum dari BP2MI. Hentikanlah ini, jangan kita bersandiwara lagi. Ini negara yang kita cintai, hentikanlah.
menempatkan warga negara Indonesia secara ilegal. Jangan makan uang yang tidak benar lagi. Saya lanjut. Saya akan lanjut bahwa Peri berharap penempatan satu kanal SPSK dapat berjalan dengan baik, unsur keadilan berbisnis dan berusaha dibuat dengan sedemikian bagus supaya kasus-kasus PMI ilegal yang sering terjadi selama ini dapat berkurang. Tidak berkurang lagi, Pak Wamen. Harus berhenti dini dan sejak dini harus berhenti. Jalankan itu Satgas Kementerian Tenaga Kerja, dan Satgas BP2MI. Selanjutnya, pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan kepada PMI dan menyimbangkan iklim bisnis yang keberadilan. Jika unsur ini diterapkan dalam SPSK, penempatan PMI secara ilegal pasti berkurang. P3M yang kondite atau prestasinya tidak baik tidak perlu dibuatkan dalam SPSK. Nah, kalau ini saya tidak bersepakat. Kenapa harus ada pilih kasih? Kalau ini saya protes. Oke, kita kembali. Apakah ada seseorang ingin mendapatkan SIUP, izin usaha yang baru, harus melalui persyaratan seperti ini? Nah, di sini yang saya tidak sepakat. Ya kan, semestinya dari pihak kementerian ataupun BP2MI menseleksi orang-orang yang baru akan membuat SIUP ataupun izin usaha yang baru, buatlah persyaratan ini. Apakah mereka berpengalaman di dalam menempatkan tenaga kerja ke luar negeri? Kita lakukan itu semua. Menjadi satu persyaratan yang ketat. Kan demikian. Kalau ini menjadi satu persyaratan, ini sangat luar biasa, ya kan? Jadi orang yang sudah berpengalaman itu mungkin tidak di Timur Tengah, harus dipahami. Tetapi mereka sudah menempatkan ke negara-negara lain, seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan yang lain-lain. Kan demikian, punya pengalaman di dalam menempatkan pekerja migran Indonesia. Ini harus dibedakan. Jangan SPSK itu dimonopoli oleh asosiasi-asosiasi tertentu. Kalau ini saya memang tidak sepakat. Tapi ingat, kalau ini memang satu kanal hanya sebagai uji coba, setelah asosiasi yang ajabti, yang apa yang kita tahu, ini dibuka. Mereka melakukan ada 49 P3MI. Nah, memang dikasih kesempatan, apa yang saya dengar, apa yang disampaikan orang kementerian kepada saya, kalau memang ini bagus, dilihat 6 bulan, ini akan dibuka kepada seluruh P3MI. Jangan lagi nanti hanya ini angin surga, kacau lagi ntar, demo lagi besar-besar. Ini akan menjadi persoalan. Ucapanmu harus dipegang. Kalau memang nanti ini dibuka, kasihlah kesempatan. Oke, kapan ini pastinya dibuka? Tepati janji Anda, ya kan, dari Kementerian Tenaga Kerja. Kalau memang benar itu setelah 6 bulan, ini tujuannya adalah untuk menghentikan agar warga negara Indonesia tidak bekerja secara ilegal ke Timur Tengah. Yes, oke, kita dukung bersama-sama. Tetapi nanti jangan ini dijadikan bahwa nanti di kotak-kotak lagi, ini di kotak-kotak lagi, ini di kotak-kotak lagi. Ini yang tidak fair. Tidak ada undang-undang mengatakan penempatan PMI harus di kotak-kotak oleh beberapa asosiasi. Tidak demikian juga. Kasih kesempatan semua P3MI, biarkan mereka itu berusaha sesuai dengan kemampuan. Kemampuan itu apa? Cien. Jadi untuk menggerakkan satu negara ke satu negara, P3MI itu pun butuh dana untuk menempatkan. Kan begitu. Nah, maka dari itu saya dari Perpemindo berpandang
Kalau memang itu baik, sudah kita dukung bersama-sama. Jika itu tidak baik, kita revisi dan kita rubah. Carilah jalan yang terbaik agar pemerintah senang, P3MI senang, PMI juga senang. Jangan sampai ada yang menjadi korban dengan kebijakan ini. Ini yang kita tidak sepakat. Mari kita anak bangsa berpikir untuk kebaikan semua, bagaimana ini bisa, bagaimana kita bisa mencari jalan solusi yang terbaik agar warga negara yang ingin ke Timur Tengah bekerja aman, nyaman, dan selamat. Dan tepat, itu yang paling penting. Tepat mengikuti aturan pemerintah, itu yang paling penting. Ya kan, jangan sampai ini tidak terjadi, ataupun maksud saya bukan tidak terjadi, jangan sampai gagal lagi kita di dalam menempatkan warga negara Indonesia ke Timur Tengah. Jalan terbaik, Perpemindo tetap mendukung demi kepentingan, demi kemajuan anak bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman khususnya P3MI. Saya Heri Darman selaku Ketua DPP Perpemindo, selaku Ketua Umum. Jika ada kekeliruan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada yang melihat atau mendengar YouTube kanal DPP Perpemindo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Heri Darman, DPP Perpemindo.